Sampah adalah bagian yang terlupakan di tengah kemeriahan jelang Hari Raya Idul Fitri. Aktivitas masyarakat pada bulan Ramadan meningkat, namun tidak ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk peduli terhadap sampah. Peningkatan volume sampah tidak sebanding dengan petugas dan fasilitas yang ada. Sampai kapankah masyarakat tidak peduli akan masalah sampah? Akankah ada perbaikan untuk mengatasi masalah sampah yang selalu tanpa ada solusinya? Tidak hanya aktivitas warga dan ekonomi bisnis yang meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri 28 Juli silam. Peningkatan aktivitas tersebut juga mempengaruhi hasil sampah warga Bandung selama beberapa hari menjelang Lebaran. Pemandangan tumpukan sampah di sejumlah tempat penampungan pun menjadi pemandangan biasa di tengah hikmatnya warga merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selama akhir bulan Ramadan kemarin, terhitung sampah yang dihasilkan warga kota Bandung mencapai 1.500 ton per harinya. Baik itu sampah rumah tangga, daerah komersil, dan perindustrian. Jumlah tersebut meningkat sekitar 10% dibandingkan hari-hari biasanya yang hanya mencapai sekitar 1.300 ton per harinya. Sampah rumah tangga dan kawasan komersil menjadi penyumbang terbesar dari peningkatan jumlah sampah. Kondisi tersebut tidaklah berbanding lurus dengan fasilitas serta tenaga petugas kebersihan yang dimiliki PD Kebersihan. Terlebih lagi, pengelolaan sampah Kota Bandung masih terbilang sederhana, pengumpulan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dalam pengelolaan ini, pemilahan sampah tidak dilakukan pada tingkat rumah tangga, melainkan di tempat pembuangan sampah sementara. Itu pun dilakukan oleh pemulung, bukanlah oleh petugas kebersihan. Penumpukan sampah di sejumlah tempat pembuangan sementara tidak hanya disebabkan oleh peningkatan volume sampah semata. Keterlambatan pengangkutan sampah dari TPS menuju pembuangan akhir juga menambah jumlah volume sampah di TPS. Apalagi sekarang ini kan musim mudik ya, itu kemacetan sangat tinggi lah di kota Bandung sendiri. Kemacetannya cukup tinggi karena banyak orang luar kota yang memang berbelanja ke kota Bandung, ada juga yang ya kuliner barangkali ya. Dan kemudian juga kemacetan ke tempat pembuangan sampah kayak di Padalarang gitu kan. Nah ini menyebabkan keterlambatan pengangkutan ya, yang biasanya kalau kondisi tidak macet aja rata-rata 3-4 jam. Kalau sekarang bisa lebih gitu ya. Nah, itu mensiasatinya ya kita upayakan memaksimalkan pengangkutan pada malam hari gitu. Jadi untuk mensiasatinya gitu ya. Cece menjelaskan, guna menghindari terjadinya penumpukan di TPS, pihaknya telah menambah jumlah armada pengangkutan dari yang biasanya hanya 200 rit, kini menjadi 250 rit per harinya. Sebetulnya untuk angkutan sampah ini kan kita baru ada sekitar 120 unit ya, 120 unit truk, dan kebutuhannya idealnya itu harusnya 150 unit. Sehingga kita untuk menutupi kekurangan itu kita juga masih kerjasama atau sewa ke pihak ketiga, ada sekitar 15 rit per hari. Jadi dari sisi truk angkutan, kalau personil ya juga sama sebetulnya kan ada kekurangan, tapi dari tadi kekurangan truk aja misalnya idealnya kan biasanya hanya 2 rit lah, tapi karena kurang kita harus menjadi ada yang 3 rit, ada 4 rit dengan mengganti supir untuk truk angkutan itu. Jadi 2 rit misalnya sampai jam jam 12, jam 1 kita ganti dengan yang kedua. Gitu barangkali itu upaya optimalisasi pengangkutan sampah. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, peningkatan volume sampah di TPS terjadi pada 4 hari setelah Hari Raya Idul Fitri.
Pada masa tersebut, sampah rumah tangga menjadi penyumbang terbesar. Pemerintah Kota Bandung sebelumnya telah merencanakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dibandingkan dengan sistem yang saat ini dilakukan, yakni dengan pembangunan PLTSA di kawasan Gede Bage. Namun, 8 tahun direncanakan hingga saat ini, proyek bernilai miliaran rupiah tersebut belum juga terrealisasi. Salah satu faktor yang menghambat pembangunan PLTSA adalah kekhawatiran warga akan dampak negatif dari PLTSA. Padahal berdasarkan sejumlah sumber, perkembangan pembangunan PLTSA di negara Eropa semakin baik dan ramah lingkungan. Sampah akan selalu ada seiring dengan aktivitas manusia di muka bumi ini, karena setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Dibutuhkan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup serta sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dibandingkan hanya dengan proses pengangkutan dan pembuangan. Sampah bagi Kota Bandung akan menjadi masalah saat TPA Sarimukti akan mencapai titik maksimal dan tidak dapat lagi dipergunakan. Paling kotor sini dan memang susah masing anak-anak juga sama kepala di sini, kepala bidang ditekan terus harus bersih. Anak-anak sih udah kerja 100% lah kerja sampai bolak-balik sampai sore masih tetap kotor. Di Bandung kalau mau bersih semuanya nomor 1 pedagang lah. Kalau nggak ada mungkin bersih.